Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike, supaya kita semakin diperbaharui dan menjadi pribadi yang selalu tunduk dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan Allah, yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau yang boleh menganugerahkan hari yang baru bagi kehidupan kami semua. Oleh karena itu, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang boleh berkenan kami menikmati hari ini dengan nafas hidup, sehat kuat yang berasal dari Tuhan. Di saat ini kami rindu untuk mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami semua, supaya kami boleh memahami dengan baik, tapi yang lebih terutama, boleh melakukan dengan baik apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di hari ini dalam kitab Ibrani 13 ayat 24 dan 25 berkata begini, "Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian." Tema renungan hari ini yaitu salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal salam, ini adalah salah satu hal sederhana yang diwariskan secara turun-temurun termasuk bagi kita warga Gemim. Bahkan, salam menjadi satu budaya yang sangat melekat dalam kehidupan bagi kita masyarakat Sulawesi Utara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salam artinya damai dan juga merupakan pernyataan hormat yang disampaikan kepada orang sekitar. Dalam kehidupan setiap hari, ada beberapa salam yang sangat familiar. Yang pertama, ucapan salam di sekolah yang mengajarkan murid-murid untuk tahu menghormati guru dan orang sekitar. Yang kedua, ucapan salam di tempat kerja, mengajarkan kita untuk menghormati pimpinan ataupun rekan-rekan kerja kita. Dan yang ketiga, ucapan salam di Gereja Masih Injili di Minahasa yang biasa kita sebut dengan kata Shalom. Kemudian direspon damai di hati. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yaitu kata Salom yang biasanya diterjemahkan damai. Memiliki arti yang lebih luas dari sekedar damai. Damai biasanya dipahami sebagai sebuah kondisi di mana tidak terjadi peperangan atau adanya ketenangan jiwa. Namun sebenarnya kata Salom mengandung arti yang jauh melebihi pengertian-pengertian tersebut. Kata Salom berkonotasi tentang sebuah keutuhan hidup, yaitu tentang kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kemakmuran, keutuhan, integritas, dan kesempurnaan. Jadi di balik ucapan Shalom memiliki harapan supaya kita semua boleh menikmati hidup yang damai dan sejahtera di berbagai aspek kehidupan. Dalam bagian firman Tuhan hari ini berisi kalimat penutup di kitab Ibrani ini. Kitab yang berisi penjelasan yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada pengajaran tentang dogma Kristen yang sangat alkitabiah soal superioritas Yesus dan keistimewaan Yesus, supaya jemaat tersebut tidak melepaskan kepercayaan, tidak mundur, tidak menjadi lemah imannya, dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia.
karena akan sangat fatal akibatnya jika mereka meninggalkan imannya dan kembali ke cara hidup yang lama. Tapi juga khusus di perikop pasal 13 ini berisi tentang nasihat-nasihat praktis bagi jemaat soal memelihara kasih persaudaraan, penuh hormat terhadap perkawinan, jangan menjadi hamba uang, menghormati pemimpin-pemimpin, mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, saling mendoakan, dan diakhiri dengan nasihat, supaya setiap pengajaran-pengajaran ini boleh diterima dengan rela hati atau tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 24 dan 25 ini adalah kalimat penutup dari perikop pasal 13, sekaligus penutup kitab Ibrani yang menjelaskan soal salam yang disampaikan penulis kitab ini kepada semua pemimpin-pemimpin jemaat Ibrani dan semua orang-orang kudus yang menjadi alamat surat atau kitab ini. Penulis juga mengatakan ada salam dari saudara-saudara seiman di Italia untuk jemaat Ibrani. Kalimat ini juga menjadi salah satu dasar penafsiran bahwa kemungkinan besar kitab ini ditulis di Roma, Italia. Tapi yang paling penting juga dari kalimat ini mau menggambarkan bahwa penulis memiliki kasih dan kepedulian yang sangat luar biasa kepada jemaat ini, sehingga ia mau mengakhiri surat ini dengan kalimat, "Kasih karunia menyertai kamu sekalian." Ini adalah kalimat yang juga bermakna ada harapan, supaya kasih karunia dari Yesus Kristus yang akan selalu menyertai jemaat ini, supaya memiliki iman yang kokoh dan terus hidup di dalam firman-Nya. Hal ini mau memberikan motivasi bagi kita, supaya dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan kita, kita tidak lupa menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita lewat hal kecil, yaitu memberi salam. Memberi salam kepada orang tanpa memandang apakah dia pimpinan atau bawahan kita. Apakah dia orang yang memiliki jabatan populer atau tidak? Apakah dia lebih kaya atau lebih miskin dari kita? Apakah dia lebih tua atau lebih muda dari kita? Ucapan salam yang diberikan kepada orang di sekitar dapat menggambarkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang tersebut. Dan sikap menghargai dan menghormati sesama adalah perwujudan dari sikap menghormati Tuhan. Marilah kita belajar untuk saling menghormati lewat sikap-sikap yang kecil, tapi berdampak besar, yaitu memberi salam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan yang indah dan luar biasa bagi kami semua. Di hari ini, Tuhan yang boleh berikan kesempatan, kami mendengarkan sabda firman Tuhan lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Terima kasih atas firman ini ya Tuhan, yang sudah memberikan motivasi bagi kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan setiap hari, kami tidak lupa mengucapkan salam kepada orang-orang di sekitar kami, yang juga menjadi gambaran sikap menghormati dan menghargai orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik, tapi yang lebih terutama, boleh kami terapkan dengan baik dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami semakin diperbaharui lewat sabda firman ini. Di saat ini Tuhan, kami bermohon lewat doa ini. Tuhan Yesus kiranya yang akan memberkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan firman Tuhan yang dilaksanakan oleh Jemaat Gemim Bukit Muria Rike lewat channel YouTube ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati semua yang setia mengikuti pelayanan firman ini, baik mereka anggota Jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun juga di luar Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan mereka,
Berkati setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan yang melimpah menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Di saat ini Tuhan, kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau yang akan terus memberkati Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Diberkati setiap pelayanan yang dilaksanakan di jemaat ini, supaya jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di jemaat ini, supaya mereka juga boleh menjadi alat kesaksian Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi teladan bagi anggota jemaat. Bahkan kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya kesehatan, kekuatan, bahkan berkat melimpah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Ketika mereka meluangkan waktu berjeri lelah melayani Engkau ya Tuhan, kami yakin setiap jeri lelah tidak akan pernah sia-sia. Di saat ini Tuhan, kami bermohon kepadamu. Aktivitas kami di sepanjang hari ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian di hari ini. Kiranya kita semua semakin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua yang selalu setia membaca dan mendengarkan firman dalam kehidupan setiap hari. Tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Shalom.